Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenankan kami dari kelompok 4 sebagai tim afirmatif untuk memperkenalkan diri. Saya Alfiah Ibni Akil berkedudukan sebagai pembicara pertama, rekan saya Anissa Prihatiningsi sebagai pembicara kedua, dan Rino Marafi Fahrezi sebagai pembicara ketiga. Saya sebagai pembicara pertama akan menyampaikan definisi dan batasan-batasan dalam mosi pada pagi hari ini. Mosi debat pada pagi hari ini adalah penilaian dalam pembelajaran jarak jauh fokus penilaian kognitif. Penilaian yang dimaksud dalam mosi ini adalah penilaian pendidikan, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran formal dengan peserta didik dan pendidik yang terdapat di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya. Pembelajaran daring merupakan salah satu bagian dari pembelajaran jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Dalam kondisi pandemik seperti saat ini, pembelajaran daring telah menjadi pilihan agar tetap terselenggaranya pendidikan di Indonesia. Dalam mosi ini, pembelajaran jarak jauh dibatasi hanya di ranah sekolah menengah atas saja. Karena keterbatasan interaksi dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, maka pembelajaran difokuskan ke penilaian kognitif. Penilaian kognitif yang dimaksud dalam mosi ini meliputi 6 jenjang proses berpikir. Keenam jenjang yang dimaksud adalah pengetahuan atau hafalan atau ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Semua aspek tersebut sangat dapat dinilai dengan menggunakan sistem pembelajaran daring, baik dengan cara tes tertulis maupun tes lisan. Tes tertulis dapat dilakukan dengan menggunakan Google Form dan tes lisan dapat menggunakan Zoom atau Google Meet. Hal tersebut telah memberikan keyakinan bahwa penilaian pembelajaran jarak jauh dapat difokuskan di penilaian kognitif, karena sangat dapat diaplikasikan dalam kondisi saat ini. Apabila memfokuskan ke penilaian afektif dan psikomotor, maka penilaiannya akan cenderung kurang efektif. Sebab pendidik tidak dapat berinteraksi langsung dengan siswa dan siswa pun tidak dapat bereksperimen karena kondisi pandemi. Selain itu, apabila siswa memiliki kendala di dalam jaringan, maka penilaian afektif dan psikomotor akan cenderung rendah. Sebab sedikitnya interaksi siswa dalam jaringan dengan pendidik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tim kami setuju apabila penilaian dalam pembelajaran jarak jauh fokus penilaian kognitif, dengan batasan di jenjang pendidikan sekolah menengah atas, dan penilaian kognitif meliputi 6 jenjang, yaitu pengetahuan, hafalan atau ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kami setuju bahwa penilaian dalam pembelajaran jarak jauh fokus ke penilaian kognitif. Fokus di sini bukan berarti melupakan aspek afektif dan psikomotor. Fokus di sini berarti lebih memperhatikan aspek kognitif. Kurikulum darurat atau pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus berdasarkan keputusan pemerintah Mendikbud menyatakan bahwa semua jenjang pendidikan boleh memilih 3 opsi. Yang pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Dalam pembelajaran jarak jauh, apalagi dengan kondisi seperti saat ini, guru dapat menyederhanakan indikator-indikator kompetensi dasar yang mana bisa lebih fokus ke ranah kognitif. Kompetensi sikap adalah kompetensi yang memiliki kedudukan berbeda dengan ranah pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi sikap ditumbuh kembangkan ketika pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan dilaksanakan. Dalam kondisi jarak jauh, guru tidak dapat memantau langsung proses
belajar siswa. Guru hanya dapat melihat hasil pemahaman siswa dalam memahami setiap materi yang diajarkan. Kemudian, kompetensi keterampilan merupakan kompetensi yang berkedudukan sama dengan kompetensi pengetahuan. Namun, pembelajaran jarak jauh sangat memungkinkan terbatasnya kemampuan siswa untuk melakukan tindak produktif dan kreatif. Dalam pembelajaran bahasa, memuat 4 keterampilan yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Keempat keterampilan tersebut tidak akan terlaksana secara maksimal. Siswa mungkin akan lebih sering mengasah keterampilan menulis daripada ketiga keterampilan lain. Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh sangat membatasi interaksi antara guru dengan siswa. Menurut Thomas R. Guske dalam Assessment and Grading in the Midst of a Pandemic menyatakan bahwa dalam masa pandemi ini penilaian sebaiknya menitik beratkan pada umpan balik atau feedback daripada skor. Penilaian sebaiknya berfokus pada penilaian formatif, yaitu bagaimana membantu siswa memahami konsep dan materi dengan baik dan benar sehingga mereka mampu mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dari pendapat ini, kita dapat mengambil benang merah bahwa fokus pembelajaran siswa adalah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, hal yang dapat menjadi kendala adalah semua siswa itu tidak memiliki kemudahan akses dalam melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ada yang mungkin terkendala sinyal, terkendala perangkat yang mereka miliki, ataupun kendala lain. Maka dari itu, kami selaku tim afirmatif menyatakan setuju atas mosi penilaian dalam pembelajaran jarak jauh fokus ke penilaian kognitif. Baik, seperti yang sudah rekan-rekan saya sampaikan, tim kami menyetujui dengan mutlak mosi ini, yaitu pada pembelajaran jarak jauh, fokus penilaiannya adalah pada penilaian kognitif. Mengapa demikian? Sudah disampaikan bahwasanya penilaian afektif dan penilaian psikomotor itu hanya bisa dilakukan apabila pengajar dan siswanya melaksanakan proses-proses bersama. Bagaimana pada pembelajaran jauh? Ya, mungkin bisa, akan tetapi banyak sekali kendala-kendala dan sebagai pengajar kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada siswa kita juga. Maka dari itu, penilaian kognitif akan lebih memungkinkan dan akan lebih objektif dibandingkan penilaian afektif maupun penilaian psikomotor, dikarenakan penilaian kognitif itu mutlak adanya dan terlihat hasilnya, sedangkan penilaian afektif dan penilaian psikomotor itu hanya bisa dilihat jika kita bertemu, karena itu kan tergantung mental dan perkembangan siswanya. Sedangkan saat pembelajaran jarak jauh, guru akan sangat terbatas karena mungkin adanya gangguan sinyal dan sebagainya. Selain itu juga, mosi ini juga tertulis yaitu fokus pada penilaian kognitif. Artinya, kelompok kami menyetujui adanya fokusnya itu. Bukan bermaksud untuk mengesampingkan penilaian lain. Ya, kami tetap setuju ada penilaian lain, akan tapi di sini kan tertulisnya fokus. Maka dari itu lebih difokuskan lagi untuk penilaian kognitif karena penilaian itu lebih objektif dibandingkan penilaian-penilaian lain. Harap dimaklumi untuk kelompok kontra, maka kelompok kontra tadi menyampaikan bahwa ya mungkin bisa ada penilaian-penilaian, iya emang bisa, akan tetapi di sini kan tertulisnya fokus, lebih fokus pada penilaian kognitif. Mohon dipahami kalimat tersebut. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.